Jadi apa saya tanggapi sedikit tentang apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di Jakarta untuk pemeriksaan keuangan MRP. Itu sangat baik, tidak ada masalah, itu hal yang baik. Yang penting adik-adik itu memperoleh bukti-bukti yang kuat untuk bisa dorong BPK itu untuk pemeriksaan. Karena kalau BPK itu di sini ada BPK selalu memeriksa. Jadi kalau yang hal itu sangat jauh lebih baik. Tapi saya mau bilang bahwa hal itu dilakukan itu benar-benar itu hati dari pikiran mereka. Jangan sampai ada yang bayar orang terus dia pergi, akhirnya besok proses hukum nanti mereka juga kena karena barang yang dia tidak mengerti dia sampaikan berkuar-kuar, ternyata dia juga tidak paham gitu kan. Jadi kalau dia tidak memiliki bukti, itu yang saya sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, ada di mahasiswa ini kalau benar-benar itu dari pikiran mereka, datang dari pikiran mereka untuk benar-benar mereka peduli akan Papua, tanah Papua, dan mereka dorong supaya harus penggunaan anggaran di provinsi, setiap provinsi yang ada di tanah Papua itu harus transparan dan terbuka. Semestinya dia juga harus sampaikan kepada para, ya terutama itu dana otonomi khusus ya, itu harus kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, DPR, semua harus terbuka, harus audit, sehingga benar-benar dana otonomi khusus itu pelaksanaannya terbuka dan jelas, dan dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat Papua dan juga daerah Papua bisa maju membangun dengan uang khusus itu. Nah itu jauh lebih baik. Tapi kalau hanya cuma MRP saja, saya punya pertanyaannya, ini ada apa? Tapi itu bukan berarti kita takut atau kita tolak. Itu 1000 kali saya mendukung, tidak apa-apa. Itu hal yang baik. Nah itu saya sampaikan. Yang penting itu adik-adik ini punya pola berpikir mereka sendiri yang melakukan. Jangan sampai mereka ini cuma karena cari uang, kemudian ada yang pencuri dia, terus dia melakukan padahal dia sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu macam kemarin ketua bukan ketua tapi anggota DPD RI yang sekarang bikin masalah banyak ini, siapa ini, Pak Mayor ini. Pak Mayor sampaikan bahwa wah, Sanggaipak siapkan 25 miliar untuk hantam dia. Emang dia siapa? Jadi kita menghantam dia dengan uang besar itu untuk apa? Tidak ada. Kita ke Jakarta itu bukan karena mau hantam siapa seorang mayor. Oh, enggak. Kami punya agenda. Kami ini baru-baru akhir tahun kemarin itu kita menyampaikan rancangan ya peraturan pemerintah atau pergantian PP 54 dan 64 di Wamena. Dan hal ini akan kita bahas mulai dari tanggal 7 atau tanggal 8. Ke atas itu sudah kita pembahasan dengan menteri, karena presiden juga sudah menyetujui dan menteri juga sudah tanda tangan dan menyetujui itu untuk dibahas dengan tim yang sudah disediakan oleh Jakarta atau pemerintah pusat dan juga MRP, asosiasi MRP, dan juga tim kita yang kita sudah siapkan. Begitu, jadi banyak agenda juga, dan juga kita juga audiensi dengan Bapak Presiden, kita mau ketemu juga. Kemudian juga kita kita juga koordinasi audiensi juga dengan Menteri Keuangan. Jadi kalau DPD RI bukan itu yang kita MRP sana Papua ini kita pergi ke sana. Tapi itu juga jadi catatan kita untuk ketemu DPD RI, ketemu salah satunya Mayor ini. Setiap kata yang dia ungkapkan itu dia harus menunjukkan buktinya, karena itu dokumen ini semua kita sudah pegang. Begitu. Jadi beliau sebagai warga negara, kita warga negara yang baik, dan juga negara ini negara hukum, kan tidak ada yang kebal hukum. Kita lihat kalau ada bukti, ya beliau sampaikan, ya bersyukurlah beliau punya bukti. Jadi kan beliau sampaikan bahwa MRP itu menggunakan per tahun ada 200 atau sekian miliar dan segala macam, itu kan harus ada ditunjukkan, harus disertai dengan bukti gitu. Jadi nah itu pasti kita akan bicara, bukan berarti kita pergi ke sana mantap. Nah itu kita akan bicara dengan baik. Kita semua adalah warga negara yang baik, kita harus bicara dengan baik, dan ya kita juga harus saling menunjukkan bukti, fakta ya. Nah itu, jadi ya termasuk itu adik-adik mahasiswa luar biasa, mereka punya tujuan baik. Semoga saja mereka itu pikiran mereka, dan itu harus ada buktinya gitu. Jadi semua itu baik. Tujuannya adalah ya, Papua itu harus maju dari semua sektor pembangunan ya. Terutama itu dari sisi otonomi khusus ya. Orang Papua khususnya ya harus bangkit dari semua sektor ya. Baik pendidikan, kesehatan ya, politik, pemerintahan ya, dan lain-lain. Jadi orang Papua itu harus bangkit dari semua sektor pembangunan di tanah Papua, dan
orang Papua harus menjadi tuan di atas tanah sendiri. Jadi kita orang Papua itu tidak bisa bangun Papua itu dengan saling menyerang di TikTok, terus saling menjatuhkan, iri hati, ya. Nah, yang terjadi seperti sekarang, kita tidak memiliki fakta, bukti, tapi kita hanya bicara saja, asal bicara saja. Ini bukan berarti dengan kata-kata kita di hebat-hebat di apa itu semua media mensos ini tidak akan membawa kebahagiaan bagi orang Papua dan juga tanah Papua akan maju. Tidak ada. Yang bisa maju, Papua ini bisa maju kalau orang Papua itu bersatu dan punya pemahaman yang sama, konsep yang sama, pola berpikir yang sama, baru Papua ini bisa menjadi daerah yang maju, manusia sejahtera seperti daerah lain di Republik ini. Begitu. Jadi contoh kemarin ada salah satu ya oknum orang Serui satu yang dia bicara di itu, dia bilang orang Agus Sangaibak ke sana itu dia akan ditangkap, diproses ya secara hukum ya. Agus Sangaibak itu bukan kebal hukum, kalau memang dia salah ya diproses toh ya. Itu kalau memang dia melakukan kejahatan atau melanggar hukum itu apa diproses, itu tidak ada masalah ya. Tapi ya negara ini kan hukum ini bukan buta, hukum itu kan harus lihat, tidak bisa tangkap orang bicara sana sini. Jadi saya lihat juga ya saudara satu ini juga mungkin otaknya juga sudah rusak gitu. Jadi maksud saya bukan rusak, tapi mungkin tidak tahu dia mungkin ada kelainan otak atau bagaimana begitu. Jadi kita bicara hebat ya, tapi kita tidak berpikir begitu. Jadi asal ngomong saja gitu. Makanya itu ya, kita itu bukan berarti kita baku ajar ya, kita baku ini, tidak. Segala sesuatu itu, negara kita adalah negara hukum dan semua itu harus kita bertanggung jawab. Setiap kata yang kita keluarkan itu harus kita bertanggung jawab. Dan saya ingatkan untuk seluruh masyarakat Papua ya, untuk menyampaikan pendapat itu sah-sah saja ya. Seperti yang sekarang ada dari mahasiswa itu, apakah dia murni atau suruhan atau ini ada orang di belakang mereka ya, atau mereka sampaikan untuk ya, itu sah saja, itu hak untuk menyampaikan pendapat ya. Itu setiap manusia punya hak yang sama untuk apalagi menyuarakan segala sesuatu di publik, itu hal yang baik. Cuma kita juga harus ada posisi di mana dan kita bicara kata-kata apa yang kita pakai gitu. Jadi nah seperti itu. Kemudian kata Tuhan juga bilang begini, Tuhan bilang kalau kita memberikan sesuatu dan kita memberikan pelayanan kepada orang lain atau masyarakat kecil, terus kita tidak boleh ya terlalu berkoar gitu. Jadi kalau Tuhan menyatakan begini, kalau engkau membantu orang dengan tangan kananmu, tangan kiri jangan mengetahui gitu. Atau berikan dengan tangan kiri, jangan tangan kananmu mengetahui gitu. Jadi kita umat orang yang orang Kristen itu memahami hal itulah. Nah sekarang senator ini Pak Paul ini, Pensiun Mayor, beliau sampaikan bahwa ya saya buat bangun sekolah, bangun rumah untuk masyarakat, beberapa unit begitu. Puji Tuhan kalau itu betul-betul pakai uangnya pribadi. Jangan-jangan sebab itu pakai uang khusus atau hibah dari khusus, baru kita bilang saya punya uang, saya bangun sendiri. Kalau beliau bangun dengan uang pribadi dan itu benar, berkat Tuhan itu berlimpah ganda itu untuk beliau. Dan sekarang hasilnya kebaikan yang kita taruh, sekarang beliau ada di DPD RI. Nah itu harus kita akui itu. Ya. Jadi setiap yang kita lakukan, hal baik yang kita buat itu tidak perlu kita tontonkan atau tidak perlu kita ini. Biarlah orang yang kita berikan itu dia bicara bahwa wah ini ya, dia punya hati yang begitu mulia itu, dia berdoa ya sudah anak saya ini bisa jadi hebat. Dia bisa jadi manusia, jangan dia jatuh dari dosa atau jangan jatuh dari maut. Nah, doa dia itu kita akan bangkit. Seperti sekarang Mayor, kalau memang betul itu dia punya uang pribadi dia lakukan, hasil dari itu sekarang beliau ada di DPD RI. Ya, itu berkat yang lebih besar dia dapat. Karena membantu masyarakat lemah, ekonomi lemah. Begitu, itu salah satu contoh. Jadi kita bantu, apa itu kita tidak perlu berkuar-kuar saya begini, saya begitu, nggak ada. Mau dengar apa, mau dapat apa kita. Terus sekarang kita baku ajar di Mensos, mau dapat apa? Nggak ada.
dengan kata-kata kita di medsos ini kita tidak mungkin bangun Papua, nggak ada. Ini yang ada adalah iri hati, sakit hati, terus saling menjatuhkan, saling membunuh di medsos. Orang lain ketawa kita, gitu. Itu yang ada. Jadi adik-adik dan juga saudara-saudara kita di Papua ini, itu hakmu untuk menyampaikan pendapat, tapi kita harus jaga batasnya. Tidak boleh kita terlalu berlebihan. Gitu. Itu yang saya sampaikan. Harap supaya semua itu memahami hal ini. Dan otak kita harus, jangan sebab otak kita gangguan, baru kita bicara sembarangan. Itu yang harus ingat itu baik-baik.